Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat, menyaksikan 10 tanda. Yang pertama ad-dukhan, kabut asap, ya. Yang kedua ad-dajjal. Yang ketiga ad-dabbah, binatang melata. Yang keempat tulu asy-syamsi min maghribiha, matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang kelima nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Yang keenam Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dari balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, dan tembok itu runtuh. Kemudian yang ketujuh, kedelapan, kesembilan thalatha khusufin, 3 pembenaman bumi, khasfun bil masyriq, 1 pembenaman bumi di wilayah timur, khasfun bil maghrib, 1 pembenaman bumi di sebelah barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan 1 pembenaman bumi di semenanjung Arab. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari semua itu, narun takhruju minal yamani tatrudun nas ila mahsyarihim, api keluar dari Yaman, negeri Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ke-10 tanda besar ini para ulama tidak punya kesepakatan mengenai urutannya, ya. Jadi yang pasti para ulama mengatakan bahwa penyebutan oleh Nabi 10 tanda ini bukan penyebutan urutan, tapi penyebutan satu persatu saja begitu, ya. Kecuali yang terakhir. Yang terakhir karena diawali dengan kata-kata wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari semua itu adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Ini disepakati merupakan tanda besar yang paling akhir, yang ke-10. Tapi dari nomor 1 hingga 9 itu tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Maaf. Nah, Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, ulama dari Gaza, dari Palestina, beliau berijtihad, beliau berhipotesa, beliau membuat satu, katakanlah, pandangan, ya, bahwa kronologi 10 tanda besar itu sebagai berikut. Jadi beliau mengatakan bahwa tanda besar yang pertama adalah ad-dukhan, ya, kabut asap, yang langsung diikuti dengan pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Dan ketiga tanda besar ini menurut Syekh Mubayyad itu sebenarnya disebabkan oleh satu peristiwa yang sama, yaitu peristiwa datangnya Batshatal Kubro, hantaman keras berupa jatuhnya bongkahan batu yang besar dari langit, yang sebahagiannya jatuhnya di daratan dan sebagiannya jatuhnya di lautan, begitu. Yang jatuhnya di daratan, ya, karena besarnya bongkahan batu itu dan cepatnya kecepatannya, ya, maka dia ketika jatuh di daratan dia menimbulkan kepulan asap, ya. Dan kepulan asap ini akan menyelimuti seluruh wilayah timur dan seluruh wilayah barat. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang menariknya lagi, ad-dukhan ini, kabut asap ini, entah kandungannya apa, tetapi dia akan memperlakukan orang beriman berbeda dengan orang kafir dan orang munafik, ya. Jadi dalam hadis itu diterangkan, bagi orang munafik dan orang kafir yang terpapar oleh kabut asap ini, maka tubuh mereka akan membengkak dan akan keluar cairan dari lubang-lubang tubuh mereka, dari lubang telinga, dari lubang hidung, dari lubang duburnya keluar cairan, gitu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahkan orang kafir dan orang munafik terkena kabut asap ini akan binasa, gitu. Sementara orang beriman terkena kabut asap ini, mereka hanya mengalami zakmah, ya, zakmah itu artinya pilek
atau flu atau bahkan sekedar bersin-bersin begitu ya. Nah ini ad-dukhan. Nah sedangkan bongkahan batu yang besar juga jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi juga, ketika dia menimpa laut ya kan, samudra ya kan, dia akan menimbulkan tsunami yang kelas ketinggian air tsunaminya bukan sekedar 5 meter, 15 meter, 25 meter, tidak, tapi ratusan meter. Dan itulah yang akan menimbulkan pembenaman bumi di wilayah timur dan pembenaman bumi di wilayah barat ya. Nah ini kronologi awal dari 10 tanda besar menurut Syekh Mubayyad ya. Dan setelah kejadian itu, kemudian sebelum tanda yang keempat, tanda besar yang keempat, muncul sebuah tanda kecil, tetapi tanda kecil yang istimewa, yang penting bagi umat Islam, yaitu hudur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang ya. Al-Mahdi ini julukan, gelar, artinya dua. Pertama, Al-Mahdi itu artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah, satu. Dan yang kedua artinya laki-laki yang ditunjuk Allah untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman ya. Nah, Al-Mahdi muncul, dia kemudian akan diikuti dengan peristiwa yang keempat, tanda besar yang keempat. Apa itu? Khasfun bi jaziratil Arab, pembenaman bumi di jazirah Arab gitu. Kan tadi ada 3 pembenaman kan, satu di timur, satu di barat. Itu sudah terjadi yang 2 itu, gara-gara Batshatal Kubra, hantaman keras meteor dari langit. Sementara pembenaman bumi di jazirah Arab ini lain lagi penjelasannya. Penjelasannya berkaitan dengan sesudah dibaiatnya Al-Mahdi di depan Ka'bah oleh sejumlah orang yang kata Nabi seperti jumlah pasukan perang Badar, yang berarti berapa orang itu? 313 orang ya, orang-orang alim, orang-orang soleh. Maka ada penguasa zalim dari wilayah Syam. Syam itu wilayah kalau sekarang mencakup Suriah, Palestina, Lebanon dan Jordan ya. Nah, jadi ada penguasa zalim di wilayah Syam yang begitu mendengar ada pembaiatan Al-Mahdi di depan Ka'bah, langsung ngirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Tapi pasukan ini yang bergerak lewat darat, ketika mereka meluncur dari Syam, kemudian melewati Madinah, kemudian mau lanjut ke Mekah, belum sampai ke Mekah, masih antara Madinah dan Mekah, tiba-tiba pasukan ini Allah benamkan ke dalam bumi. Jadi pembenaman di Jazirah Arab itu sekaligus membenamkan pasukan jahat yang bermaksud memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Dan begitu mereka tenggelam, terbenam ke dalam bumi, semuanya terbenam kecuali 1-2 orang. Nah 1-2 orang ini disisakan Allah agar mereka melapor kepada penguasa zalim yang mengutus mereka apa yang terjadi pada kawan-kawannya, kepada pasukan itu ya. Sementara begitu berita pembenaman bumi itu terjadi di Jazirah Arab yang sekaligus membenamkan suatu pasukan yang bermaksud memerangi Al-Mahdi, maka berita ini tersiar ke seluruh dunia. Setiap muslim yang faham segera menyadari, oh Al-Mahdi sudah muncul. Sebab kalau sekedar dengar kabar ada seorang laki-laki dibaiat di depan Ka'bah, ya bisa jadi laki-laki ini nggak jelas siapa gitu. Tapi dengan sesudah pembaiatan itu ada pembenaman pasukan antara Mekah dan Madinah di Jazirah Arab, ini menjadi sarana peristiwa yang menjadi sarana konfirmasi bahwa yang dibaiat tersebut adalah Al-Mahdi. Dan semua muslim yang faham tentang Al-Mahdi akan segera menjalankan perintah Nabi yang berbunyi, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Bila kalian sudah menyaksikan kehadiran Al-Mahdi, maka hendaknya kalian berbaiat dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah Al-Mahdi ya. Jadi ibaratnya kehadiran pemimpin kita ini ya, kalau memang benar-benar diikuti dengan peristiwa pembenaman pasukan di Jazirah Arab, harusnya membuat kita semua yang memang menanti-nanti kedatangan pemimpin yang mendapatkan ijazah atau sertifikasi dari Nabi,
kita harus berlomba-lomba segera membaiatkan diri kita kepada beliau, begitu. Karena inilah pemimpin di akhir zaman, ya, pemimpin yang bahkan di satu hadis Nabi mengatakan, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira kepada kalian bahwasanya diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat banyak gempa berlangsung, dan laki-laki ini, Al-Mahdi ini, akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman, ya. Jadi benar-benar kehadiran Al-Mahdi itu menjadi titik balik situasi dunia yang tadinya penuh dengan kezaliman seperti sekarang menjadi dunia yang penuh dengan keadilan, ya. Baik. Nah, jadi urutannya seperti itu menurut Syekh Al-Mubayyad, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, menurut pendapat saya sejujurnya tidak sependapat dengan Syekh Mubayyad. Saya cenderung memandang urutannya sebagai berikut, ya, untuk bagian yang awal saja, ya. Jadi pertama justru Al-Mahdi dulu yang muncul. Al-Mahdi muncul, kemudian ada pembenaman pasukan bumi di Jazirah Arab, ya. Nah, kenapa saya meletakkan Al-Mahdi terlebih dahulu sebelum Batshatul Kubra yang menghantam keras planet bumi kita ini dan menimbulkan 3 peristiwa besar ini? Karena Syekh Mubayyad sendiri mengatakan ketika Batshatul Kubra terjadi, meteor yang besar menabrak planet bumi ini dan menimbulkan dukhon serta pembenaman bumi di timur dan di barat, maka akan terjadi fenomena yang sangat merubah keadaan kita yang disebut dengan fenomena shutdown of modern technology. Jadi teknologi modern itu berhenti, ya, nggak berfungsi lagi, macet semuanya. Bukan hanya listrik, ya, tapi semua sarana-sarana teknologi canggih itu macet semuanya. Nah, kalau peristiwa Batshatul Kubra mendahului hadirnya Al-Mahdi, berarti ketika Al-Mahdi hadir, tidak semua umat Islam akan tahu, kan? Karena sudah tidak ada teknologi canggih, sudah tidak mungkin diviralkan beritanya. Kalau saya berkeyakinan Allah Ta'ala tidak mungkin pilih kasih terhadap umat Islam ketika pemimpinnya hadir, hanya sebagian kecil yang bisa tahu. Kan kalau sudah nggak ada teknologi canggih, ada pembayatan Al-Mahdi di depan Ka'bah, ya yang tahu yang dekat Ka'bah saja, dekat Masjidil Haram, ya kan? Tapi di Indonesia mana nyampe kabarnya? Mungkin nyampe, tapi sekian bulan baru nyampe, karena nggak ada sarana teknologi canggih lagi. Kalau kemudian ada pasukan yang dibenamkan antara Mekah Madinah, yang sekaligus itu peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab, ya mungkin yang tahu yang dekat situ saja, tapi yang jauh tidak akan tahu kecuali setelah sekian bulan, begitu. Nah, saya tidak sependapat dengan Syekh Mubayyad dalam hal urutannya, urutan yang awal ini saja. Ya, kalau saya berkeyakinan Al-Mahdi itu muncul, teknologi masih ada, ya, sehingga kita cepat dapat kabarnya, ya. Bahkan setelah Al-Mahdi itu dibaiat depan Ka'bah, katakanlah kita lolos tuh nggak dengar berita itu, tapi kita pasti akan dengar berita yang sangat menghebohkan bahwa ada satu areal di Jazirah Arab terbenam ke dalam bumi, sekaligus membenamkan satu pasukan yang sedang meluncur menuju ke Mekah untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Ini pasti berita yang besar, Pak. Dan ketika umat Islam yang faham tentang hadis-hadis akhir zaman mendengar kabar ini, mendengar berita ini yang diviralkan tentunya oleh teknologi, maka kita akan harus bersikap segera, begitu. Nah, mereka muslim mukmin yang sudah memiliki kematangan, kemantapan, ya, mereka tidak akan ragu-ragu untuk bersikap, untuk segera menuju kepada Al-Mahdi untuk membaiatnya. Tapi mereka-mereka yang tidak faham, mereka-mereka yang bahkan selama ini salah gaul, gitu ya, ketika dengar Al-Mahdi dibaiat atau laki-laki dibaiat di depan Ka'bah, ya kan, mungkin media massa kafir Barat terutama akan mengatakan bahwa ini siapa lagi nih manusia teroris gitu kan, dibaiat di depan Ka'bah. Dan kaum muslimin yang memang selama ini salah gaul ini akan percaya bahwa ini, wah, ini teroris nih. Gitu. Ngapain kita
ya deket-deket sama dia. Ya, tapi orang-orang yang beriman yang paham justru akan segera berangkat untuk mengejar kesempatan untuk membayat Al-Mahdi. Nah, justru setelah pembenaman bumi di Jazirah Arab barulah terjadi Batshat Al-Kubra, hantaman keras. Begitu, ya. Makanya penting sekali kita mengikuti berita, apalagi kalau kemudian berita tentang Al-Mahdi muncul, pembenaman bumi terjadi, ya kan, supaya kita punya waktu yang cepat bisa kita manfaatkan untuk segera bertindak yang sesuai dengan perintah Nabi, yaitu segera kita hijrah mendekati Al-Mahdi dan membaiat dengan dia, gitu. Karena kalau tidak, keburu terjadi shutdown of modern technology, sudah, kita automatically akan tidak bisa bergerak, ya. Makanya saya sering mengatakan, kalau Al-Mahdi sudah muncul, ya, dan kita tidak segera bergerak, terus tahu-tahu sudah terjadi shutdown, kita terpaksa harus tetap tinggal di tempat kita, dan kita harus siap-siap ngadepin Dajjal. Ya, pilihannya begitu. Kalau nggak segera gabung sama sang pemimpin, ya kan, kita akan terancam dengan kedatangan Dajjal ke wilayah kita. Ya, kalau kita masih punya teman-teman orang beriman yang kita bisa konsolidasi, merapihkan barisan, dan membuat katakanlah semacam KAZ, ya, kampung akhir zaman, yang kita sudah pilih tempatnya, dan kita saling menguatkan satu sama lain untuk siap-siap menghadapi puncak fitnah, yaitu kedatangan si Dajjal itu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, ini saja perbedaan yang saya nilai antara pemahamannya Syekh Mubayyad dengan apa yang saya pandang, ya, akan terjadi, ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Setelah tanda-tanda yang 4 ini, maka Al-Mahdi kemudian dengan kepemimpinannya akan diizinkan Allah bersama umat Islam membebaskan negeri demi negeri untuk kemudian menegakkan syariat Allah, ya, dan menegakkan tatanan kehidupan yang Islami yang di dalam hadis Nabi disebutnya sebagai khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti tata cara kepemimpinan kenabian, ya. Dan pada masa itu, ya, umat Islam akan kokoh kembali posisinya, kita akan berjaya, dan kita akan bebaskan negeri demi negeri, ya, agar menegakkan syariat Allah. Nah, ketika berjalan waktu, kemudian Dajjal keluar, ya kan? Maka Dajjal itu ketika keluar, dia tidak serta-merta langsung berhadapan dengan kaum muslimin, tapi dia cari mangsa dulu. Dan cari mangsanya kemana? Ya, ke negeri yang jauh-jauh, jauh-jauh dari pusat khilafah. Karena dia tahu kalau negeri yang jauh itu belum bisa dikendalikan oleh khilafah, ya kan? Nah, termasuk Indonesia ini jauh, ya, gitu. Jadi kalaupun Indonesia masih ada, ya boleh jadi Dajjal itu milih Indonesia sebagai salah satu target awal tuh, gitu. Makanya nggak usah teriak-teriak harga mati deh, gitu, ya kan? Bukan harga mati, gitu. Nah, iya, ya. Nggak ada jengkal bumi Allah ini yang harga mati, nggak ada. Semuanya bakal mengalami kiamat, kan? Gitu. Nah, bahkan Indonesia termasuk yang boleh jadi kena pembenaman bumi di sebelah timur. Gitu. Kan kita nggak tahu pembenaman buminya nanti seluas apa. Tapi yang jelas disebut sebelah timur. Dan negeri kita termasuk di sebelah timur. Ya. Kita patut khawatir. Jangan-jangan negeri kita termasuk yang mengalami pembenaman di wilayah timur, ya. Makanya begitu kita dengar Al-Mahdi muncul, segeralah berusaha untuk bisa, ya, bergabung dengan Al-Mahdi, ya kan, supaya kita segera meninggalkan wilayah timur ini yang jangan-jangan sesudah kita tinggalkan dia termasuk yang kena hantaman keras dan datang tsunami yang begitu besar sampai menenggelamkan, ya, membenamkan wilayah timur, bisa jadi termasuk negeri kita ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas mereka-mereka yang tidak sempat bergabung dengan Al-Mahdi, keburu terjadi shutdown, ya mau tidak mau mereka harus menyiapkan diri menghadapi fitnah yang paling dahsyat, yaitu Dajjal. Karena Dajjal itu akan pergi kemana-mana, ke semua wilayah, kan hadisnya Nabi mengatakan begitu, ya. Barang siapa mendengar Dajjal mendekati kampung halamannya, negerinya, tempat tinggalnya, menjauhlah dari Dajjal. Karena demi Allah, ada seorang hamba Allah yang asalnya beriman, tapi penasaran ingin ketemu Dajjal. Begitu dia ketemu Dajjal, dia langsung jadi pengikut Dajjal karena hebatnya tipu daya Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjal ini setelah banyak dapat mangsa, ya kan, sambil dia dengar kabar bahwa khilafah ini semakin besar,
dia akhirnya memutuskan untuk berhadapan dengan khilafah Islam yang dipimpin Al-Mahdi, ya. Dan Dajjal kemudian akan menjemput, ya, pasukan inti dia, yaitu 70.000 orang Yahudi berasal dari Isfahan. Nah, ini yang menarik, ya. Dalam bahasa hadisnya itu Asbahan. Asbahan itu kota yang kalau dalam bahasa kita Isfahan. Isfahan ini ada di negeri mana? Ya, Isfahan di negeri mana? Di negeri Iran, ya. Jadi di Iran itu sampai sekarang itu banyak orang Yahudi, gitu. Makanya saya nggak pernah percaya tuh kalau dikatakan bahwa Mujahidin Hamas misalnya gitu kan dibantu sama Iran, ya kan, dibantu sama Hezbollah Lebanon Selatan yang notabene itu Syiah. Ya, karena Syiah pada dasarnya produknya Yahudi. Syiah itu awal mulanya kalau kita runut sejarahnya itu diciptakan oleh orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam bernama Abdullah bin Saba, Yahudi asal dari Yaman, ya. Nah, jadi Syiah ini nggak ada ceritanya bantu Sunni, nggak pernah. Itu sebenarnya cuma pemberitaan di media massa agar kita semacam merasa wah hebat ya Iran, ya gitu, hebat ya Hezbollah Lebanon Selatan yang Syiah itu ngebantuin Hamas. Padahal mereka ngedompleng ingin dapat pamor gitu, ya kan. Padahal sesungguhnya nggak mungkin. Gitu. Kalaupun membantu pasti pakai duit. Gitu. Nggak ada ceritanya ya mereka mau membantu dengan penuh keikhlasan. Nggak ada ceritanya. Ya. Baik, saudara rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi Dajjal menjemput 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan dan kemudian dia menuju ke Syam, ke pusat pemerintahan khilafah yang waktu itu adanya di Damaskus. Ya. Jadi nanti ibu kota khilafah itu ada di Damaskus sebelum akhirnya sekali pindah ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, ya. Nah, sebelum pindah ke Yerusalem, ketika masih di Damaskus, Dajjal membawa 70.000 pasukannya untuk memerangi Al-Mahdi dan kaum muslimin yang memimpin khilafah. Nah, ketika mereka mengepung sebuah masjid di sebelah timur kota Damaskus, dan masjid itu punya menara berwarna putih. Nah, mereka mengepungnya itu waktu subuh. Dan justru di waktu subuh itulah turunnya Isa alaihissalam antara azan dan qomat. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Dan ini pasukan jamaah sholat subuh ini, ya sebagian besar mereka, kalau nggak bisa dikatakan seluruhnya, itu pasukannya Al-Mahdi. Dan mereka tahu bahwa mereka akan dikepung sama Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi. Nah, karenanya mereka sebelum qomat berkumandang, ya semua pada berdoa, dan doa yang paling utama tentunya mereka berharap kemenangan dari Allah untuk melawan Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi yang dia pimpin. Dan benarlah, sebelum bahkan mereka sholat, sebelum qomat bahkan turunlah Isa alaihissalam dari langit. Jadi bisa dibayangkan, ya, kalau kita menjadi bagian dari pasukan itu dan kita sedang berdoa, membayangkan nanti kita habis sholat nih bakal perang sama Dajjal, kan ngeri sekali. Tapi tiba-tiba kita menyaksikan Isa alaihissalam turun dari langit, ya. Makanya rahasianya mungkin di situ. Kenapa yang dipilih masjid yang selasarnya terbuka, nggak ada atapnya, ya kan? Supaya jamaahnya langsung bisa melihat, ya, bahwa menjelang sholat subuh itu turunlah Isa alaihissalam diantar dua malaikat. Dan begitu sampai di bawah, turun Al-Mahdi yang memimpin umat Islam, mengenali Isa alaihissalam dan langsung mempersilahkan Isa alaihissalam untuk memimpin sholat subuh itu. Tetapi Isa alaihissalam menolak. Isa alaihissalam mengatakan, demi Allah, inilah kelebihan umat Muhammad daripada umat lainnya. Sebagian kalian telah ditetapkan menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Maka Isa alaihissalam mendorong bahunya Al-Mahdi supaya Al-Mahdi menjadi imam sholat subuh, sedangkan Isa alaihissalam makmum di belakang Al-Mahdi. Dan sekaligus tindakan ini menjamin bahwa turunnya Isa alaihissalam bukan membawa ajaran baru, apalagi membawa ajaran Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang asli. Tetapi Isa alaihissalam turun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu selesai sholat subuh, Isa alaihissalam langsung memerintahkan kepada Al-Mahdi dan pasukannya buka pintu gerbang masjid. Nah, begitu dibuka pintu gerbang masjid, ternyata di situ terlihatlah Yahudi-Yahudi yang dipimpin langsung sama Dajjal sudah mengepung masjid itu. Dan begitu Dajjal melihat kehadiran
Isa alaihissalam di dalam barisannya Al-Mahdi, kata Nabi, Dajjal menjadi laksana garam yang disiram air. Garam kalau disiram air jadi apa? Meleleh ya, mencair ya. Kalau kata anak Betawi, ngeper gitu. Dajjal langsung ngeper, ketakutan ya. Jiper dia ya. Karena dia tahu bahwa Isa alaihissalam adalah satu-satunya manusia ciptaan Allah yang diizinkan Allah membunuh dirinya. Maka dia ketakutan. Dia ngacir, ya dia kabur, dia meninggalkan medan perang. Larinya kemana? Ke Palestina. Ke sebuah kota namanya Lut. Ya. Lut ini kota di antara Tel Aviv dan Yerusalem. Dan kalau sekarang, Lut ini adalah salah satu tempat bandara militernya pasukan angkatan udaranya Israel. Gitu. Tapi sudah barang tentu, Dajjal lari ke situ bukan karena mau kabur naik pesawat, bukan ya. Udah nggak ada pesawat masa itu. Ya. Dajjal lari ke situ dan dikejar oleh Isa alaihissalam. Akhirnya di Babul Lut, pintu masuk kota Lut, Isa alaihissalam melempar tombaknya mengenai tubuhnya Dajjal dan mati dia. Mati dia di Babul Lut, di pintu masuk kota Lut. Ya. Dan sama Isa alaihissalam langsung dicabut tombaknya itu, diperlihatkan darahnya Dajjal menetes. Semua orang beriman menyaksikan pemandangan itu menjadi bersuka cita. Itu karena akhirnya matilah si Dajjal, ya kan? Manusia yang banyak tipu dayanya, banyak sihirnya itu, yang mengaku dirinya Tuhan itu. Sementara semua orang-orang kafir, terutama kaum Yahudi, yang mengelulukan Dajjal sebagai sang juru selamat, ya kan? Akhirnya drop mental mereka, down langsung mental mereka, karena menyadari bahwa ternyata Dajjal itu bukan siapa-siapa, ya kan? Mati juga dia, begitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sementara Al-Mahdi dan kaum muslimin memerangi pasukan Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal itu. Dan berlakulah hadis yang terkenal yang berbunyi, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, dan kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sehingga Yahudi itu bersembunyi di balik batu, bersembunyi di balik pohon. Tiba-tiba pohon dan batu dengan izin Allah berbicara, memanggil-manggil, ya Muslim, ya Abdullah, hai Muslim, hai hamba Allah, hada Yahudi warai, fata'ala uqtulhu. Ini di belakangku ada Yahudi sembunyi, datanglah kemari, bunuhlah dia. Illal gharqada, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena pohon tersebut adalah pohonnya kaum Yahudi. Dan uniknya hari ini di wilayah Palestina yang mereka rubah namanya jadi Israel itu, warga Yahudi Israel itu banyak mulai menanam pohon gharqad, ya. Karena mereka tahu hadis ini dan mereka sudah siap-siap menghadapinya. Itu. Sebagian umat Islam bahkan nggak tahu hadis ini. Itu. Sedangkan Yahudi tahu. Ya, tapi nggak usah khawatir, walaupun mereka tahu, kita juga tahu hadis itu. Makanya kalau kita nanti ditakdirkan Allah jadi pasukan Al-Mahdi, justru yang kita cari pertama kali pohon gharqad, ya kan? Lebih gampang kan membunuh mereka. Itu. Tinggal kita datangi pohon gharqad, kita singkirin dikit gitu pohonnya, cilup, langsung kita tebas lehernya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, terbunuhlah Dajjal dan kaum Yahudi terbantai sama kaum muslimin, dan akhirnya dunia ini menjadi damai. Ya, selama beberapa waktu, bahkan kedamaiannya itu sampai ke derajat manusia cuma punya dua kesibukan saja. Kalau enggak bercocok tanam, kalau enggak ibadah, ya. Cuma itu saja. Ya. Sampai kemudian datang kabar bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Keluar dari mana? Dari balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Begitu. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini digambarkan di surat Al-Kahfi merupakan suatu kaum atau dua kaum, ya, Ya'juj wa Ma'juj, dua bangsa ini, yang mana mereka ini dijuluki mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi, ya. Dan mereka akan menyebar ke seluruh permukaan bumi ini, melakukan penjarahan, pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, macam-macam kerusakan mereka akan lakukan. Dan ketika keluar Ya'juj wa Ma'juj dari balik dinding Zulkarnain yang hancur itu, Nabi Isa alaihissalam diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwasanya kalian orang-orang beriman tidak bisa melawan mereka. Kenapa nggak bisa dilawan? Karena jumlah Ya'juj wa Ma'juj yang begitu banyak, ya, tidak mungkin bisa ditandingi oleh jumlah orang-orang beriman pada masa itu. Akhirnya Isa alaihissalam mengajak orang-orang beriman ngungsi ke Bukit Tursina.
Ya, Bukit Tursina itu di mana? Di Sinai, ya, Sinai, bagian selatan dari Palestina, ya, bagian timur utara Mesir, ya. Nah, jadi di Bukit Tursina ini orang-orang beriman mengungsi dan mereka tidak punya senjata untuk menghadapi Ya'juj Ma'juj. Dan akhirnya Ya'juj Ma'juj mengepung mereka di sekitar bukit tersebut. Jumlah mereka banyak sekali dan mereka ribut sekali, ya, kayak apa namanya, suara bising gitu, ya, saking ributnya mereka. Nah, pada saat itu Isa alaihissalam mengajak orang-orang beriman menggunakan satu-satunya alat senjata yang dimiliki, yaitu doa. Ad-doa silahul mu'min, kan? Doa adalah senjatanya orang beriman. Nah, mereka berdoa kepada Allah agar Allah apa namanya, menyingkirkan atau membasmi, ya, Ya'juj Ma'juj. Nah, tiba-tiba, ya, setelah berdoa, tahu-tahu suara bising Ya'juj Ma'juj itu hilang. Ya, nggak ada suara, hening, yang ada hening saja. Maka diutuslah salah seorang orang beriman yang paling pemberani, tidak takut, bahkan siap mati syahid untuk melakukan pengecekan apa yang terjadi pada Ya'juj Ma'juj. Dia turun dari Bukit Tursina, ternyata dia saksikan pemandangan yang sangat mengherankan. Ternyata semua Ya'juj Ma'juj itu sudah mati, dan mayat-mayatnya, bangkai-bangkainya bergelimpangan, bahkan saling menindih satu dengan lainnya, tapi tidak ada satupun yang hidup, semuanya mati. Rupanya mereka mati karena Allah mengirim, ya, tentaranya berupa hewan cacing atau ulat yang menggigit tengkuk-tengkuk dari Ya'juj Ma'juj sampai mati mereka. Digambarkan dalam hadis itu, matinya Ya'juj Ma'juj laksana matinya seekor kambing. Jadi kayak mati seketika gitu, bareng semuanya mati. Nah, tentunya ini berita gembira di satu sisi. Tapi di lain sisi berita bermasalah juga. Karena apa? Ini gimana ngurusin bangkai-bangkai sekian banyak ini, kan? Akhirnya laporlah dia kepada Isa alaihissalam apa yang terjadi pada Ya'juj Ma'juj. Dan Isa alaihissalam kembali mengajak orang-orang beriman untuk berdoa, minta pertolongan Allah agar Allah menyingkirkan bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj ini. Terserah Allah bagaimana caranya. Akhirnya Allah benar mendatangkan burung-burung yang mengangkut satu persatu jasad-jasadnya Ya'juj Ma'juj ini, dan tentunya burungnya juga jumlahnya sangat banyak. Entah dilempar kemana, tapi yang jelas sesudah semua bumi ini kosong dari kehadiran bangkai-bangkai mayat-mayat Ya'juj Ma'juj, tiba-tiba Allah turunkan hujan selama 7 hari 7 malam, membersihkan semua bumi dari sisa-sisa kemungkinan kuman-kuman bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj. Nah, akhirnya hidup lagi lah umat manusia dalam keadaan yang damai kembali. Ya, kembali damai, ya, penuh dengan apa namanya, kenikmatan, ya, kedamaian. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, sedemikian rupa kedamaian itu sampai-sampai sekumpulan domba itu akan digembala oleh seekor serigala, tanpa domba-domba itu khawatir dengan serigala itu menerkamnya. Sekumpulan sapi, ya kan, akan digembala oleh seekor singa, ya, tanpa sapi-sapi itu khawatir diterkam oleh singa itu. Anak kecil bisa bermain-main dengan ular sampai tangannya masuk ke dalam mulutnya, tidak khawatir disengat ular karena ularnya sudah tidak berbisa. Masya Allah, ya. Nah, ini berlangsung sekian waktu sampai akhirnya wafatlah Isa alaihissalam, wafatlah Al-Mahdi, ya. Nah, umat ini kemudian apa namanya, sudah menunggu waktu-waktu terakhir, ya, dari dunia yang fana ini sebelum kiamat terjadi. Nah, sementara itu begitu wafat Isa alaihissalam, ada sebagian orang yang asalnya kafir, tapi oleh Isa alaihissalam mereka itu kan cuma dikasih 2 pilihan. Jadi waktu Isa alaihissalam turun dari langit, Isa alaihissalam itu punya beberapa tugas, diantaranya membunuh Dajjal, kemudian menyebarkan Islam. Nah, dalam menyebarkan Islam, Isa alaihissalam itu cuma ngasih 2 pilihan kepada setiap orang kafir. Pilihan pertama, masuk Islamlah engkau akan selamat dunia akhirat. Pilihan kedua, mati, ya, nggak ada pilihan ketiga, nggak ada pilihan tetap menjadi orang kafir asalkan tinggal di dalam sistem Islam, dia bayar pajak orang kafir, dia masih bisa dibiarkan hidup. Enggak, pilihannya udah tinggal 2, atau mati atau masuk Islam atau mati, gitu. Kok ngeri gitu? Katanya Isa alaihissalam santun, ya santun dulu, gitu. Kalau nanti, ya kan, dia tegas. Kenapa? Karena dunia udah mau berakhir. Kan keterlaluan kalau masih ada orang kafir padahal dunia udah mau berakhir, sedangkan Muhammad SAW sudah datang sekian abad yang lalu masih juga ngeyel, gitu kan. Ya mending mati dia.
Nah, ada nanti orang-orang kafir, termasuk ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, yang masuk Islam nggak mau, mati lebih nggak mau. Akhirnya milih apa? Milih pura-pura masuk Islam. Gitu. Dia ngucapin 2 kalimat syahadat tapi pura-pura saja. Hatinya kufur. Maka begitu Isa alaihissalam wafat, dia murtad lagi. Dia kembali lagi ke agama asalnya. Begitu. Nah, lagi asik-asiknya murtad, ya kan? Matahari terbit dari barat. Pertanda apa? Bukan dong. Matahari terbit dari barat tanda apa? Tanda pintu taubat sudah tertutup, ya kan? Dan mereka juga tahu itu. Orang-orang yang murtad ini, mereka berusaha mengucapin 2 kalimat syahadat tapi nggak bisa, nggak diterima sama Allah, ya. Nah, jadi matahari terbit dari barat. Nah, itu dalam hadisnya diterangkan bahwa matahari terbit dari tempat terbenamnya dari barat itu cuman sekali saja. Sekali dia terbit dari barat, bahkan dia tidak terbit dan tenggelam dari timur, tidak, tapi dia di atas kepala, nanti dia kembali lagi ke barat, dia terbenam lagi di barat, ya. Jadi nggak sampai sehari itu. Esok harinya matahari terbit dari timur seperti biasanya, tapi ketika waktu duha keluarlah binatang melata dari perut bumi, ya. Dalam satu riwayat dikatakan binatang melata ini munculnya di Bukit Sofa, di dekat Masjidil Haram, ya. Nah, tugas binatang melata ini apa? Tugas binatang melata ini adalah menstempel setiap orang sesuai keadaannya. Kalau orang itu orang beriman, distempel sehingga wajahnya menjadi cemerlang, bercahaya, glowing. Tapi kalau seandainya dia orang kafir, dia distempel wajahnya menjadi redup, ya, menjadi gelap begitu, ya. Sedemikian rupa sampai jelas, yang beriman itu jelas, yang kafir pun jelas. Dan sampai-sampai kata Nabi, ada satu keadaan nanti seorang mukmin bertanya kepada mukmin lainnya. Ya, dia nanya, itu kamu beli onta dari mana? Bagus banget tuh onta. Oh, saya beli dari orang kafir itu. Nah, gitu. Ya, ngomongnya begitu. Ya, karena sudah sangat jelas. Yang kafir jelas, yang mukmin juga jelas. Nah, setelah binatang melata itu ada angin lembut yang beraroma misik atau kesturi yang tadi saya katakan akan mencabut ruh setiap orang beriman, ya. Nah, sehingga ketika semua orang beriman sudah diwafatkan, ya, tinggal yang sisa adalah syirarin nas, orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat, ya. Dan mereka akan melakukan berbagai kemaksiatan tanpa batas. Sampai ke tingkat kata Nabi, nanti orang akan bersetubuh di jalan-jalan laksana keledai, nggak ada yang menghalangi mereka. Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mereka inilah yang akan mengalami api keluar dari Yaman, dan api keluar dari Yaman ini akan bergerak, Pak, bergerak menggiring manusia sampai ke tempat berkumpulnya di Syam untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, itulah kira-kira pengantar ilmu akhir zaman yang perlu saya sampaikan, yang mudah-mudahan nanti dalam pertemuan selanjutnya kita bisa lebih detail, lebih berurut, ya, karena kita bahas dari kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Syekh Al-Mubayyad.